Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga kita dikasih selalu kesehatan sama Allah ya, amin. Dan buat teman-teman yang baru lihat dan baru gabung channel aku, salam kenal ya semuanya. Sesuai judul, aku bakal host tour atau home tour rumah aku di kampung halaman aku di Cirebon. Tapi sebelumnya aku disclaimer dulu ya, ini bukan rumah pribadi aku. Ini tempat tinggal kakak aku, jadi kalau misalkan aku pulang ke Cirebon, itu aku pulangnya ke sini ya tinggalnya. Jadi nanti kalau misalkan konten aku berbeda suasananya, berarti aku udah balik lagi ke kota rantauan aku di Yogyakarta. Oke teman-teman, sebelum aku host tour, aku mau biasa ya aktivitas dulu di pagi hari. Ini aku dimulai tadi bukain pintu, terus buka jendela, dan jangan lupa aku mau bikin kopi dulu. Jadi setiap hari tuh aku minimal ya 1 gelas kopi biar nggak sepaneng gitu, kayak ada mood boosternya gitu kalau ngopi tuh. Jadi aku tuh makin semangat untuk menjalani hari-hari aku di rumah. Kalau misalkan nggak ngopi tuh kayak ada yang kurang gitu. Dulu aku nggak terlalu suka ngopi sih, tapi entah kenapa setelah aku jadi ibu gitu, kayaknya tuh pernah nyoba kopi sesekali, ternyata malah jadi ketagihan. Sebenarnya aku emang bener mau mengurangi ya, atau meminimalisir lah gitu, dengan mungkin seminggu 2 kali aja, atau seminggu 3 kali aja. Tapi ini masih dalam tahap proses aku mengurangi ya. Dan aku juga nggak yang setiap hari bener-bener harus ngopi banget, enggak. Kalau emang aku tahan nggak ngopi ya aku nggak bikin kopi. Dan alhamdulillahnya aku tuh bikin kopi di rumah sendiri ya teman-teman, nggak beli gitu, jarang banget beli. Kalau emang lagi keluar dan emang belum ngopi aja kemungkinan beli, tapi kalau di rumah aku ya bikin sendiri, jadi aku bisa mengurangi takaran gulanya ya. Untuk gula arennya juga aku pakainya cuman sedikit banget, untuk cuman manis-manis kuku aja gitu. Nah ini balik lagi ke video aku. Tadi aku tuh udah beberes dulu ya sebelum ini. Terus ini aku tuh lanjutin untuk bikin sayur bayam bening untuk anak aku. Untuk anak aku, setiap aku bikin sayur bayam ini, aku bumbunya jarang banget pakai bawang merah ya. Jadi aku pakainya bawang putih diiris dan ditambahin bawang putih bubuk. Nah untuk tambahan lauknya ini aku pakai bakso aja beberapa butir. Nanti untuk protein hewaninya aku telur rebus ya, aku bikin telur rebus atau bikin telur dadar, karena kemarin-kemarin udah masak ayam goreng gitu-gitu. Untuk mempersingkat waktu ya, namanya juga ibu-ibu, sambil nungguin kerjaan yang lainnya ya bisa sambil ngerjain yang lain juga. Jadi aku sambil nunggu sayur bayamnya selesai, ini aku lanjut untuk beberesin meja dapur. Nah ini udah selesai, aku lanjut untuk buang-buangin sampah yang tadi udah dikumpulin di kresek, terus aku buang di bagian kardus depan dulu aja sebelum aku nanti buang di tempat sampah depan rumah. Enaknya kalau misalkan di perumahan ini tukang sampah tuh bayarnya nggak seberapa ya sebulannya, tapi selalu rajin untuk ngambilin sampah-sampah kita gitu. Soalnya aku kalau di Jogja kan bukan di komplek atau bukan di perumahan gitu ya, jadi sampah tuh kita buangnya tuh sendiri gitu ke tempat pembuangan sampah yang besar gitu. Jadi kalau emang mau bayar orang yang ngambil itu tuh bayarnya bukan kayak iuran kampung atau bukan buat sampah komplek gitu, ada sendiri. Jadi nggak ada minimal bayarnya, terserah kita mau bayar berapa. Nggak ada batasnya juga, maksudnya nggak ada maksimalnya ya teman-teman, bisa. Jadi tukang sampahnya itu bisa dapat tarif biaya yang berbeda-beda dari tiap rumah. Dan kalau di Jogja tuh nggak setiap rumah dia dibuangin sama tukang sampah ya, jadi malah rata-rata banyaknya yang buang sendiri. Sampai di Jogja ini kemarin-kemarin tuh lagi ribet banget sama sampah, jadi setiap pembuangan sampah itu pada tutup, nggak boleh warga lain tuh buang di tempat sampah itu. Jadi kalau misalkan mau buang sampah itu harus menunjukkan KTP kalau emang warlock ya, sebagai warga lokal setempat situ. Udah ya, kita skip aja tentang persampahan di kota Jogja, biarkan saja ya pemerintah sana yang mengurusnya ya, karena kan kita udah banyak urusan yang harus diurusin ya, lebih penting juga. Ini sekarang aku lanjut sapu-sapuin di bagian garasi ini, karena tuh di sini tuh banyak banget kucing yang mampir, jadi selalu berantak-berantakin sampah gitu loh, gorek-gorekin sampah walaupun nggak ada makanan yang
dia sukain gitu, tetap aja gorek-gorek sampah dan selalu berantakan setiap harinya. Udah diberesin kayak gini, diberantakin lagi, jadi harus sering-sering untuk buang sampah ke bagian depan rumah. Alhamdulillahnya hari ini tuh lagi cerah, jadi aku bisa nyapuin di bagian garasi ini. Soalnya kalau misalkan hujan tuh aku mager ya untuk nyapuin, jadi banyak tetesan-tetesan air juga. Jadi mending aku tuh nunggu udah cerah dulu, udah bener-bener reda, baru aku sapu-sapuin biar bisa sambil nyapu-nyapuin di bagian depan ini dan bisa langsung buang sampah yang di dalam itu ke depan biar nggak terlalu numpuk. Oke, lanjut. Setelah bagian dapur dan di bagian samping rumah, terus kalian tadi di bagian depan, sekarang ini aku mau bebersih lanjut di bagian tengah ini ya, termasuk kamar. Tapi seperti biasa ya, aku nggak nge-record di bagian kamarnya, jadi ini aku cuman di bagian tengahnya aja. Maaf banget ya, ini tuh aku malah nggak sadar kalau aku tuh nenteng-nenteng karpet kayak gini. Biasanya tuh aku cuman gulung, terus aku nanti gelar lagi kalau udah selesai nyapunya. Ternyata aku tuh di situ baru sadar kok aku malah nenteng-nenteng karpet ya, dan itu termasuknya lumayan berat karpetnya, tapi aku tetap aja nenteng gitu. Ini bener-bener di luar kesadaran aku baru sadar ini pas lihat videonya lagi gitu, ternyata aku tuh bawa karpet sebesar itu. Dan jangan lupa ya, di bagian dalam kamarnya itu cuman kelihatan sedikit aja, nggak apa-apa ya. Ya seperti pada umumnya kamar-kamar biasa, ada kasur dan lain-lain, tapi kan ini bukan kamar pribadi aku, jadi aku lebih baik menjaga privasi kamar kakakku ini ya. Jadi maaf banget sekali lagi, nanti kalau misalkan di bagian akhir video aku bagian di house tournya aku tidak merecord bagian kamar itu, sudah aku jelaskan ya kenapa aku tidak merecordnya. Maaf banget ya teman-teman. Sekarang aku lanjut lagi di bagian teras depan. Ini tuh banyak banget keset karena tuh sekalian dijemur ya di sini, karena kalau jemur di teras tuh cepet banget kering. Kemarin-kemarin kan hujan terus, jadi keset di dalam rumah, di depan kamar mandi, di depan ruang makan gitu tuh kesetnya selalu basah. Jadi mumpung panas terik ini, kita jemur aja di depan. Kalau panas terik kayak gini tuh setengah hari aja tuh udah kering banget kesetnya, jadi bisa untuk ditukar lagi ke bagian dalam. Jadi punya keset banyak pun tetap aja ya basah lagi, kering lagi gitu, kayak cuman kering basah kering pakai, basah kering pakai aja. Nah ini juga ternyata di bagian depan tuh ada masih bekas cipratan hujan ya. Aku nggak terlalu kelihatan karena tadi pagi-pagi banget tuh aku nggak pakai kacamata, jadi cuman aku ngepel tipis-tipis aja ya sepenglihatan aku. Karena jarang banget ada tamu, jadi ruangan teras ini tuh nggak terlalu sering berantakan ya. Paling cuma kegeser bagian kursinya atau mejanya, tapi nggak pernah kotor yang kayak gimana gitu. Walaupun debu, air hujan ciprat gitu tuh nggak bikin terasnya tuh kotor. Jadi lumayan ya pakai apa ya bahasanya, kalau krek gitu loh yang di bagian depan tadi itu dipasang kayak gitu tuh bisa untuk meminimalisir cipratan-cipratan hujan yang masuk. Nah sekarang di bagian akhir video aku lanjutin untuk house tour sedikit ya. Aku cuman house tour recordnya aku, dan aku tuh ini tanpa dibagus-bagusin ya, bener-bener keadaan rumah. Jadi maaf banget kalau emang yang gak terlalu rapi ya, seperti biasanya aja rumah yang di setiap harinya gitu ya teman-teman. Nah ini aku tadi udah mulai masuk ke bagian garasi, terus tadi aku sepil bagian teras sedikit. Nah ini aku di bagian pintu masuk samping ini langsung ke ruang makan. Nah tadi juga ada lemari sepatu ya teman-teman. Maaf banget aku recordnya juga cepet-cepet karena banyak bocil, nanti takut berantakan lagi ya. Nah ini aku lanjut lagi ke ruang tengah. Ini sekalian aku ngenunjukin dekor di rumah ya, simple tapi biar nggak terlalu kebanyakan barang juga, karena banyak anak kecil ya, biar masih bisa lalu lalangnya lebih lega gitu. Jadi di ruangannya juga hanya barang-barang seperlunya aja. Ini maaf banget aku juga nge-spill bagian dapurnya ini, piring belum dicuci karena di sini tuh airnya kalau pagi sampai siang tuh nggak terlalu
keras gitu, nggak terlalu deres. Jadi biasanya aku tuh nyucinya di malam hari atau di sore-sore hari gitu loh teman-teman. Oke, ini selesai ya di bagian akhir ini kamar mandi yang aku tutup, dan lanjut di ruang belakang ini, ruang untuk nyuci juga sekalian sama ruang untuk jemur. Maaf ya teman-teman kalau kurang lengkap nge-spillnya. Pokoknya jangan lupa tunggu video aku selanjutnya. Bye bye.